Ini ada yang... Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung di Zoom kali ini. Zoom para magnesian, orang-orang para pengguna magnet yang mau sehat dengan cara yang sederhana, yaitu menggunakan magnet. Nah, kali ini kita tidak membahas mengenai penggunaan magnet, tetapi kita membahas tentang diet. Apakah diet yang baik buat kita, apakah diet yang sehat buat kita, apa kita mau jadi langsing atau apa, itu yang kita mau bahas kali ini. Sebelum Zoom ini dimulai, saya mau disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli kesehatan, saya bukanlah siapa-siapa, saya cuma memimpin komunitas magnesian untuk mengajarkan orang-orang menggunakan magnet biar sehat, cara yang sederhana, non-invasif, tidak nelen apa-apa. Jadi kalau mau bergabung silakan masuk grup Telegram. Semoga informasi yang saya berikan tidak ada yang salah karena saya bukan lulusan ahli gizi. Saya adalah sarjana statistika. Saya membagikan apa yang saya tahu. Oke, jadi mohon maaf jika ada kesalahan sedikit di sana dan di sini. Oke, mari kita mulai dengan presentasi hari ini. Presentasi ini mengenai diet. Saya akan melakukan share screen. Diet itu buat langsing atau buat sehat. Nah, jadi kebanyakan orang itu ada yang ingin langsing, tapi ada juga yang ingin sehat dan langsing. Itu terutama si cewek sih ya. Sedangkan cowok kadang nggak memikirkan langsingnya, nggak memikirkan bentuk badannya, kadang jadi sakit. Tetapi kadang ada orang yang mau langsing, tetapi tidak sehat. Nah, ini jadi dilematis bagi orang-orang yang mau diet. Dan mereka kadang memilih berbagai macam diet yang ada. Ya. Jadi diet yang dilakukan oleh manusia ini ada berbagai macam. Ini yang populer yang saya bahas. Jadi tidak semua diet karena ada yang sampai detail-detail itu akan terlalu panjang dan terlalu memusingkan. Jadi diet yang pertama kita bahas adalah diet vegetarian. Ya, ini diet vegetarian itu tidak mengkonsumsi daging, tapi masih mengkonsumsi produk hewani, susu dan telur masih makan mereka ya. Jadi ada sedikit perbedaan vegetarian dengan vegan. Kalau vegetarian masih minum susu, masih makan telur. Mengapa mereka melakukan diet ini? Ya tujuannya biar sehat dan biar nggak terlalu gendut dan mengurangi sakit ya. Jadi untuk diet vegetarian ini memang resiko penyakit jantung akan jauh lebih rendah. Ya, bukan berarti tidak akan sakit jantung sih. Jadi selama dia masih pakai jantungnya setiap hari bisa juga sakit jantung gitu ya. Karena penyakit jantung itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Tetapi ini mungkin lebih ke penyakit jantung koroner yang menjadi hambatan di arteri koroner. Tetapi kalau penyakit jantung lainnya seperti aritmia gitu kan, itu bisa saja terjadi pada orang yang melakukan diet vegetarian. Jadi tidak ada suatu hal diet yang sempurna di dunia ini, ya. Karena tubuh manusia itu tetap rentan dan kita harus menjaga dengan baik. Oke. Juga kalau diet vegetarian ini pencernaan akan lebih baik, ya. Dan yang pasti dia akan mengurangi dampak lingkungan ya karena tidak melakukan pencemaran yang lebih besar sih kalau orang yang makannya beginian nih. Yang nggak tahu nih di sini siapa yang melakukan diet vegetarian. Tetapi kadang orang suka lupa bahwa kalau melakukan diet ini itu kadang-kadang orang menjadi kekurangan protein. Ya, memang protein ini bisa didapat dari susu dan telur atau dari tempe, tahu gitu ya. Tetapi kalau memang tidak sesuai porsinya, itu
suka menjadi kekurangan, terutama adalah yang namanya dari asam amino esensial itu yang berasal dari hanya ada di produk hewani gitu ya. Nah, jadi kalau telurnya mungkin terlalu sedikit, otomatis nanti akan menjadi kekurangan protein tertentu karena ada asam amino yang tidak terkonsumsi dengan baik. Demikian juga kekurangan vitamin B12. Ya, jadi kalau memang melakukan diet vegetarian, tolong perhatikan hal tersebut. Jadi kalau sampai memang kita kekurangan vitamin B12 dalam konsumsi kita, atau kita juga bisa memeriksakan ke lab, ya sekarang sih mudah untuk membeli vitamin B12 di apotik gitu ya. Jadi kalau kita tidak dapatkan dari makanan kita, kita dapat mengkonsumsi dari sesuatu yang instan. Ya, apotik itu gampang, tinggal beli aja vitamin B12 namanya. Yaitu diet vegetarian, dan memang biasanya orang-orang yang diet vegetarian dapat menjaga ke berat tubuh itu lebih seimbang. Tapi balik lagi sih, kalau dia makannya seperti makan nasinya itu nggak kira-kira gitu ya, makan roti. Karena papa saya dulu seorang yang diet vegetarian, tetapi perutnya buncit sih buncit aja gitu, karena makan nasinya banyak banget. Ya, itu jadi yang perlu diperhatikan. Ya, tensi darahnya akhirnya jadi bagus sih. Sebelumnya dia minum obat tensi, sekarang udah tidak lagi gitu. Karena diet vegetarian ini. Oke, ada juga yang namanya diet vegan. Kalau ini tidak konsumsi produk hewani apapun, termasuk susu dan telur, mereka tuh tidak mengkonsumsi. Keuntungannya apa? Mereka memang mengurangi resiko penyakit jantung ya. Jantung di sini yang tadi saya bilang jantung koroner, karena yang dari lemak-lemak itu ya. Jadi endapan di pembuluh darah arteri, pencernaan juga otomatis akan lebih lancar. Jadi kalau orang yang PAB-nya suka mampet-mampet susah gitu ya, nah ini melakukan diet vegan atau vegetarian akan sangat membantu dan mempermudah, dan juga otomatis mengurangi dampak lingkungan yang pencemaran, karena ini semuanya alami lah yang dikonsumsi. Tapi kekurangannya mirip dengan vegetarian, mereka kadang suka kekurangan protein, karena protein mereka otomatis lebih sulit lagi karena mereka tidak mengkonsumsi susu dan telur, sehingga asam amino yang berasal dari hewan itu mereka tidak dapatkan, dan itu bisa menjadi suatu penyakit lain, yaitu kekurangan protein. Juga vitamin B12 tolong diperhatikan ya untuk yang diet vegan. Jadi kalau sampai kurang, otomatis beli saja di apotek. Nah, ada satu lagi kekurangan yang suka terlupakan adalah kekurangan kalsium. Ya, jadi kalau orang vegan ini dari sayur-sayuran dan buah-buahan ini biasanya kalsiumnya itu jauh lebih sedikit, sehingga penambahan kalsium sangat diperlukan secara eksternal. Jadi kita bisa beli juga kayak tablet kalsium yang bisa diperoleh dari apotik, karena makanan yang biasa mereka konsumsi ini tidak mencukupi. Ya, ini sangat diperlukan oleh tubuh, salah satu ion yang esensi di dalam tubuh untuk pembentukan tulang manusia agar tidak jadi cepat keropos. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Ada lagi yang disebut namanya diet gluten free. Nah, ini juga orang yang terutama ya, kalau ada masalah dengan penyakit tertentu, biasanya orang penyakit autoimun misalnya. Nah, orang penyakit autoimun ini biasanya tidak mengkonsumsi gluten karena dia akan memperparah kondisinya. Ya, ini banyak beberapa pasien saya yang memang mereka menghindari gluten karena mereka ada autoimun, di mana mereka suka menjadi masalah pencernaan mereka kalau mereka sampai mengkonsumsi gluten. Ya, di mana gluten itu bisa dari, ini sudah ditulis, dari wheat, barley, and rye,
processed food ya, with gluten containing condiments, cross contaminated food, some oats ya. Jadi mereka biasanya makannya adalah natural gluten free grains, jadi biji-bijian yang enggak ada glutennya, ada buah, sayuran, legumes and nuts, ya kacang-kacangan gitu ya, meat and fish, eggs, daging, ikan, telur, kayak gitu. Nah, itu adalah gluten free. Demikian juga orang-orang yang biasanya memang tidak dikonsumsi kalau mereka adalah special kids. Jadi karena saya juga sempat memasang alat di sekolah anak otis, jadi kebanyakan anak-anak otis di sana itu adalah mereka konsumsi makan yang gluten free. Jadi waktu mereka belajar masak-masakan di sekolahan mereka pun, mereka diajarkan untuk membuat makanan yang gluten free biar mereka tidak, biasanya kalau gluten ini membuat tubuh tuh lebih aktif. Jadi anak-anak ini mereka biasanya udah hiperaktif, kalau dikasih gluten mereka jadi super hiperaktif gitu kan. Jadi tambah luar biasa, mereka tambah sulit ditangani sehingga mereka biasanya tidak dikasih gluten untuk lebih menenangkan kondisi mereka begitu. Nah, kelebihannya memang begitu mengurangi gejala-gejala yang timbul kalau ada yang penderita autoimun, dan juga pencernaan kesehatan mereka juga akan otomatis terbantu. Tetapi kalau yang pencernaannya memang sudah sehat, ya nggak ada masalah sih mereka mengkonsumsi gluten. Ya kekurangannya adalah mereka terbatas, jadi makanannya mereka harus pilih-pilih dan jadi repot ya kalau sampai mesti pergi ke suatu tempat, apalagi ada suatu pesta, mereka harus sangat memilih makanan yang mereka bisa konsumsi. Dan satu lagi kekurangan ya ini adalah biaya tinggi, karena ini biasanya makanan-makanan yang gluten free ini jadi mahal karena mereka, orang manusia itu ada yang namanya keinginan. Kalau mereka ingin misalnya, oh cake ini enak nih, bagus nih, dan kelihatannya nikmat, tetapi ini ada glutennya. Gimana bikin nggak ada glutennya, otomatis jadi lebih sulit. Jadi karena lebih sulit, otomatis jadi lebih mahal. Dengan bentuk yang sama, dengan cita rasa yang sangat mirip, otomatis itu menjadi sesuatu yang mahal untuk mereka konsumsi. Ya, tetapi kalau uangnya banyak sih nggak ada masalah sih. Kalau uangnya dikit, diet yang gluten free ini cukup merepotkan. Ya kalau duitnya dikit ya jangan banyak maunya lah gitu ya, ya udah makan yang ada aja gitu, jangan bikin yang aneh-aneh gitu kan, jadi kemahalan nanti. Oke, diet keto. Ya kalau diet keto ini banyak juga nih yang melakukan nih. Salah satu yang kalau ini orang beli PE ya, yang manis saya, dia punya sofa juga tuh. Ya ada tuh kalau nggak salah di YouTube saya juga orangnya. Dia tuh diet keto. Kenapa dia beli kanya magnet lagi itu? Karena dia pusing-pusing begitu. Saya bilang, wah ini bisa karena diet makanannya. Dia udah melakukan diet keto ini sekitar 8 apa 10 tahun begitu ya, melakukan itu terus. Sehingga saya bilang waktu pertama telepon saya, belum punya alat apa-apa, cuma punya tempelan magnet. Dia bilang, tolong 90 periksa, Wi-Fi-nya eh, ada. Wi-Fi. tolong periksa ke lab. Saya bilang. Terus akhirnya dia periksa ke lab. Ya begitulah hasilnya. Orang yang diet keto ini memang dia tinggi sekali kolesterolnya semuanya gitu. Tetapi memang awal-awal dia melakukan diet keto memang dia mendapatkan manfaat seperti pengurangan berat badan karena kan sama sekali tidak mengkonsumsi karbo ya. Karbonya itu sangat-sangat sedikit. Misalnya karbo juga paling misalnya dari sayuran dan itu pun sangat sedikit gitu ya. Kebanyakan hanya dari daging gitu kan, produk-produk hewan. Dan energinya itu memang banyak karena kan kalau kita ngomong daging atau daging berlemak begitu ya, nah itu akan energinya tinggi jadi kayak seperti kuat.
Dan keuntungan juga ini katanya yang diet keto ini buat mengurangi gejala epilepsi. Jadi orang yang epilepsi yang suka kejang-kejang, itu katanya bisa membantu ini kalau diet keto ini. Saya termasuk salah satu pengidap epilepsi dulu, tapi sekarang udah nggak lagi sih. Jadi nggak ada gunanya juga sih diet keto karena nggak kejang juga. Yaitu keterbatasannya jadi baik lagi kekurangannya karena makanannya jadi terbatas. Ya nggak bisa semua dia makan, tetapi ya memang kan itu harus ada yang namanya tekad dan keinginan kalau dia mau melakukan diet seperti ini. Dan untuk jangka panjang ini jadi repot sih, tetapi orang yang saya temuin itu memang luar biasa ya, udah sampai bisa 8 apa 10 tahun itu diet keto terus gitu ya. Walaupun ujungnya kepalanya sering pusing-pusing begitu, kemungkinan ada sumbatan di kepalanya, untung sampai sekarang nggak stroke gitu. Dan akhirnya mungkin bisa dipertahankan, saya ajarin tetap walaupun gimana pun yang namanya hasil lab itu nggak bisa bohong. Kalau kita ngomong diet keto, kita bilang sehat, tetapi kalau sampai kolesterol itu meningkat dengan luar biasa, jadi beresiko stroke atau penyakit jantung itu akan jadi lebih tinggi. Akhirnya dia minum obat kolesterol gitu. Karena dia masih mau mempertahankan ketonya waktu. Sekarang dia sudah mulai mix dengan yang lainnya, tapi dalam jumlah yang sedikit gitu. Tapi dan juga kekurangannya salah satunya juga dia bisa kalau nganut diet keto ini kesehatan pada ginjalnya karena ginjal ini kan harus membuang protein sebanyak mungkin sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh yang namanya biasa orang sebut kreatinin. Kreatinin itu adalah banyaknya partikel protein kecil yang harus ada di dalam darah. Nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak harus dibuang dan buangnya itu selalu lewat ginjal. Nah, ginjalnya akan jadi lebih lelah untuk orang-orang yang diet keto. Jadi kalau orang yang mau diet keto, tolong juga perhatikan berkala memeriksakan lab untuk fungsi ginjalnya. Jadi jangan orang sembarangan melakukan suatu diet yang ekstrim tetapi tidak memeriksakan kesehatan tubuhnya secara baik gitu ya. Jangan pikir bahwa oh saya dengar dari orang ini diet sehat sekali. Karena yang kita dengar itu kadang-kadang orang itu lagi dalam keadaan sehat dan dia ngomong umbar banget gitu ya. Sehingga, wah kayaknya luar biasa ini pokoknya diet yang kayak gini nih. Lihat nih saya nih seperti ini. Tetapi masa orang yang ngomong gitu biasanya nggak ngomong kalau dia lagi sakit. Gitu. Dia cuma membesar-besarkan apa yang dia lakukan pada saat itu, pada saat sehat. Pada saat sakit dia kagak cerita tuh masalahnya apa gitu. Nah, sehingga orang banyak terpengaruh hanya sepotong informasi sehingga yang masalah kecil atau masalah kecil awal sehingga bisa jadi besar nantinya jadi penyakit yang lebih berat itu tidak disebutkan. Ya, jadi tolong berhati-hati, tetap aja kita harus memeriksakan diri karena diet apapun tetap ada yang namanya kekurangannya walaupun kita bisa dapat manfaat juga gitu kan. Oke. Ada juga diet yang berdasarkan waktu. Ini yang banyak lagi populer nih sekarang nih, namanya intermittent fasting. Ya. Ada yang intermittent fasting ini sebenarnya ada beberapa jenis sih. Ada yang nggak harus 16/8, cuman ini yang paling umum dilakukan orang adalah intermittent fasting yang 16/8. Ya, jadi 16 jam dia tidak makan, hanya minum air putih, terus 8 jam itu dia bisa makan. Ya, ada juga yang orang suka mempersempit jadi 6 jam makannya atau 5 jam makannya. Itu rentang dia makan. Dan yang dia bisa makan itu apapun gitu. Ya. Sedangkan nggak ada pantangan konsumsi makanan, tetapi yang dipantang adalah waktu. Ya. Kelebihannya apa? Ya dia mengurangi berat badan dia lebih cepat sih, karena kan memang hitungannya puasa tiap hari begitu kan. Sistem metaboliknya otomatis akan lebih baik. Yang ini yang biasa orang sebut proses autofagi di dalam tubuh sehingga dia berasa
menjadi uh, lebih sehat gitu kan, karena dari sel-selnya akan bekerja jauh lebih baik dan inflamasi akan berkurang dengan tidak ada konsumsi makanan yang berlebihan di dalam tubuh, otomatis inflamasi akan berkurang. Ini yang dianut oleh banyak orang saat ini. Kekurangannya ya awal-awal ini sulit karena orang itu misalnya diajarin untuk sarapan dari kecil, karena kita kalau kecil sekolah orang tua pasti menyediakan kita sarapan, tetapi ini nggak boleh, sarapan kita cuman bisa air putih saja gitu. Padahal biasa kadang kita minum susu atau makan roti sepotong atau apa, itu tidak boleh, nggak boleh konsumsi sesuatu yang manis pun tidak boleh. Nah, tapi kadang kekurangannya juga orang ini suka kekurangan nutrisi pada saat konsumsi dari rentang waktu makan yang dia lakukan itu kurang gitu. Jadi variasi makanan yang dikonsumsinya tidak mencukupi, sehingga padahal tubuh itu memerlukan waktu hanya singkat untuk mendapatkan semua yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena tubuh itu perlu tetap yang namanya perlu gula, perlu ion gitu kan, perlu lemak juga, itu semua diperlukan, perlu sayuran juga untuk kelancaran pencernaan. Nah, itu yang merupakan salah satu kekurangan. Jadi tolong dihindari dan diperhatikan dengan baik. Ada juga sebenarnya intermittent fasting yang sistemnya 5-2, ya 5-2 juga. Itu jadi mereka melakukan intermittent fastingnya itu 5 hari mereka lebih banyak fastingnya, mereka lebih banyak puasa. Kita 2 hari, misalnya Sabtu Minggu itu mereka kayak hidupnya bebas begitu. Sedangkan di 5 hari itu mereka melakukan puasa yang agak lebih ekstrim, mungkin tidak 16-8 seperti ini pembagiannya, mereka mungkin akan lebih pendekin waktunya gitu. Jadi mereka melakukan puasa yang lebih panjang di 5 hari pertama. Atau mereka juga bisa juga yang melakukan dengan ya cara mereka sendiri, tetapi kira-kira ini adalah cara yang sama karena mereka yang melakukan 5-2 itu mungkin mereka sering pergi ke pesta atau ada undangan ke sana sini. Jadi kalau sampai mereka disuguhkan makanan di tempat pesta atau di rumah orang, mereka jadi nggak enak hati gitu kan. Jadi mau nggak mau mereka harus konsumsi di saat 2 hari tersebut begitu. Ya, kekurangannya juga salah satu itu sih, kalau sampai disuguhkan orang bilang, oh saya makannya udah selesai jam 7 malam misalnya, atau jam 6, terus pada kita undangannya jam 6 sore gitu kan, terus kita udah nggak mau makan, datang ke rumah orang atau datang ke pesta orang, nggak mau makan, nggak mau minum, ya rasanya gimana gitu ya. Ya itu ya namanya orang beda untuk memilih, dan itu perlu suatu tekad lah kalau kita melakukan diet tertentu. Nah ini juga ada yang mulai mencanangkan untuk mulai orang suruh diet paleo, memang masih belum populer banget ya, di mana mereka ini adalah mengkonsumsi makanan yang seperti nenek moyang gitu ya, seperti zaman Paleolitikum, yang dikonsumsi adalah daging, ikan, buah dan sayur gitu. Jadi mereka itu makannya ya jadi lebih sederhana begitu ya. Keuntungannya mereka mengurangi inflamasi dalam tubuh kalau mereka sistem konsumsi dengan diet paleo seperti ini. Ya, kalau mau lebih detailnya bisa baca-baca, untuk per diet ini ada aturan-aturan yang lebih detail lagi. Ya mereka akan mengurangi inflamasi banyak. Sedangkan energi juga otomatis lebih tinggi karena mereka lebih banyak mengkonsumsi dagingnya. Karena zaman dahulu sekala ceritanya kan orang berburu. Jadi mereka berburu, mereka bunuh hewan, terus mereka bakar gitu kan, terus mereka makan gitu. Ya otomatis ini juga akan mengurangi berat badan karena yang
seperti karbonnya seperti kayak nasinya itu mereka tidak konsumsi karena zaman dahulu kan ceritanya kan orang tidak masak nasi kan gitu. Kekurangannya makanannya jadi terbatas gitu ya, balik lagi ya. Dan otomatis biayanya yang ini nih makanan yang kayak ini juga termasuk mahal ya. Termasuk yang keto juga termasuk mahal itu karena kebanyakan makan daging ya hitungannya daging 100 gram sama nasi 100 gram kenyangnya hampir sama ya mungkin lebih kenyang nasi gitu kan. Jadi kalau kita mesti konsumsi daging akhirnya jadi 200 gram kan otomatis jadi lebih mahal gitu. Ya kalau punya duit sih nggak ada masalah sih. Sekarang kita ngomong soal diet berdasarkan gaya hidup. Nah orang ini ada yang namanya diet diabetes. Jadi banyak orang ini mulai takut kalau dia kena diabetes. Tetapi yang lucunya karena di sekeliling kita itu banyak orang kena diabetes, sehingga kita ikutan diet diabetes. Padahal kita belum diabetes. Mereka aja belum pernah gitu kan. Nah, ini sih orang yang kadang-kadang suka aneh-aneh. Takut penyakit A, ntar datangnya penyakit B gitu kan. Lucu. Dia diabetes, ntar kenanya malah hipertensi. Padahal mestinya dia diet hipertensi kan gitu ya. Itu buah si malakama di mana manusia kalau sampai tidak mengetahui kondisi tubuhnya, tumbuh kesehatannya sendiri seperti apa, terus dia melakukan diet yang dia pikir sehat buat dirinya, tetapi dia tidak tahu sebenarnya gitu ya. Jadi baik lagi, tolong diet ini kita harus tahu kondisi kita dulu seperti apa. Nah, diet diabetes ini biasanya mengelola kadar gula darah dan anjuran ini adalah sebenarnya buat orang yang sudah kena diabetes atau sudah masuk ke prediabetes. Jadi misalnya HbA1c itu udah masuk di rentang prediabetes 5,7 sampai 6,5 ya. Nah, itu mulai perlu hati-hati dalam konsumsi makanan-makanan tinggi gula ya. Jadi gula darah harus dijaga. Dan kelebihannya kalau dia melakukan diet diabetes ini, kalau memang orang itu sudah beresiko, otomatis akan mengurangi komplikasi ke depannya. Jadi HbA1c-nya tidak naik dengan cepat gitu ya, karena dijaga dengan dietnya gitu. Tetapi tetap yang namanya orang diabetes sih kalau memang dia udah sampai taraf tertentu dia akan diabetes karena memang yang namanya disebut HbA1c itu kan sebenarnya adalah hemoglobin kita itu keracunan gula itu nempel dengan gula pada saat kita menua kalau dia mulai error itu gula-gula itu akan nempel ke dalam hemoglobin makanya itu yang dihitung ya jadi dihitung ada berapa yang hitungannya keracunan kalau tubuhnya bagus yang keracunan dalam posisi sedikit makanya di bawah 5,7 sedangkan kalau di atas 5,7 sampai 6,5 disebut pradiabetes karena udah mulai keracunan dikit-dikit agak sedikit kelebihan. Kalau di atas 6,5 otomatis orang tersebut sudah tidak baik gitu kondisinya gitu ya. Artinya memang tubuhnya itu hemoglobinnya itu sudah menua dan tidak dapat menangkal gula yang ada di dalam badannya sehingga memang mereka memerlukan diet seperti ini dan perlu juga mengkonsumsi obat-obatan gitu. Nah, kekurangannya ya makanannya jadi terbatas, tapi kalau orang udah sakit habis mau ngomong apa ya kan, daripada jadi masalah besar dan sulit mempertahankan, ya jadi kalau sampai orang sulit mempertahankan, aduh pengen banget nih makan bakmi gitu kan, ya mau nggak mau, ya harus dibantu juga dengan obat-obatan dalam jangka panjang agar setidaknya dia masih bisa mengkonsumsi makanan yang dia konsumsi, tapi gula darahnya juga terjaga dengan baik begitu. Nah, ada juga yang namanya diet rendah natrium. Ini tujuannya adalah biar dia tidak hipertensi gitu ya. Karena kalau rendah natrium itu otomatis ini termasuk papa saya dulu takut sekali stroke sehingga dia tidak mau
mengkonsumsi garam gitu ya. Lalu keuntungannya dia pengelolaan tekanan darah memang sangat bagus. Akhirnya papa saya dari konsumsi obat hipertensi, akhirnya dia tidak konsumsi lagi. Dan dia risiko penyakit jantung juga rendah, memang akhirnya dia juga tidak pernah sakit jantung ya almarhum bapak saya. Nah, tetapi kekurangannya apa? Karena papa saya itu tidak pernah mau memeriksakan diri ke laboratorium, ya sudah, dia melakukan diet ini dengan caranya dia sendiri yang dia anggap benar, ujung-ujungnya dia tuh lemes badannya. Dia tuh mudah lelah gitu kan. Terus jalan sebentar capek gitu. Padahal umur lagi tuh kalau nggak salah belum 70 ya. Dia, pokoknya lemah gitu ya. Jadi terus kalau jalan ke depan ke Indomaret atau apa gitu, siang-siang matahari terik di mana kita tahu Jakarta tuh panas banget, dia pakai kaos 3 lapis dan tidak keringetan. Nah, ini adalah salah satu diet yang menurut saya yang dilakukan salah karena dia tidak pernah memeriksakan diri sebenarnya tubuhnya kekurangan apa, kelebihan apa yang harus dilakukan begitu. Dia pokoknya gua nggak mau tensi tinggi, itu aja mikirnya, biar nggak stroke udah. Padahal kan penyakit banyak, ya akhirnya kan tetap setiap orang ujungnya juga harus baik lagi ke alam sana gitu kan. Ya kekurangannya jadi otomatis terbatasan makanan karena papa saya contohnya juga makan sop tuh selalu tawar gitu. Ya jangka panjangnya memang sulit ya. Orangnya harus sangat ketat sekali dalam menjalankan diet ini. Baik lagi ya, ini kadang orang suka salah diet. Contohnya yang diet diabetes. Teman saya melakukan diet diabetes dan sedikit intermittent fasting. Dia bilang di atas jam 6 atau jam 7 dia nggak pernah makan lagi sampai besoknya gitu ya. Terus karbonnya rendah. Tapi dia nggak diet natrium dan tidak pernah memeriksakan diri. Akhirnya dia hipertensi. Akhirnya dia nggak tahu dia kena hipertensi dan dia tetap olahraga gitu kan. Dia tetap lari. Akhirnya kenalah serangan jantung. Nah gitu waktu di grup Magnet sih pada tahu tuh ceritanya. Saya ciduk dia dari rumahnya, akhirnya saya pelihara dia selama sebulan di apartemen saya gitu kan. Dengan terapi-terapi semuanya lah gitu ya, sehingga dia sudah jadi better lah. Ya gitulah, orang salah diet, dia pikir, oh gue nggak mau diabetes, dia nggak diabetes beneran, tetapi dia malah kena hipertensi, akhirnya kena serangan jantung, kan lucu. Gitu ya. Jadi orang waktu melakukan diet tidak bijak dan tidak tahu kondisi tubuhnya, tidak pernah memeriksakan diri, hasilnya bisa berbahaya juga begitu. Terus kalau saya diet apa? Saya diet apa ya? Saya nggak diet, saya makan. Oke, ini ada lagi diet yang sudah hitungannya bermasalah, hitungannya mental disorder. Ini salah satu sebagian selebriti yang menjadi masalah dalam mereka memiliki eating disorder lah hitungannya. Seperti Demi Lovato itu kena bulimia namanya. Bulimia itu mereka tuh kalau habis makan karena takut gemuk, mereka ke toilet, mereka colok lehernya gitu ke belakang terus dimuntahin lagi gitu ya. Terus ada juga yang anoreksia gitu ya, bulimia. Anoreksia itu adalah udah hitungannya eating disorder, udah yang tidak seharusnya manusia melakukan hal ini. Nah ini kalau sudah sampai kena diet yang ekstrim dan sampai mengganggu, hitungan ini terganggu secara psikis ya. Ini perlu penanganan lebih lanjut dari psikiater dan orang-orang terdekat untuk membantu mereka membalikkan kondisi mereka dengan lebih baik. Gitu. Oke, jadi mau dietnya buat langsing atau buat sehat, pilihan kita. Kita bisa langsing, tuh kayak Lady Gaga gitu kan. Ya. Tapi apakah sehat?
menjadi baik lagi pertanyaan buat kita. Dan waktu kita pikir kita mau diet buat sehat, apakah kita jadi sehat? Baik lagi, kita harus bijak, kita harus mengerti bahwa diet itu nggak boleh sembarangan, apalagi diet-diet yang sedikit-sedikit ekstrim, gitu. Ya, tetap kita harus namanya perlu mengetahui kondisi kita yang sepenuhnya biar tidak salah melakukan diet. Oke, thank you. Terima kasih dan silakan kalau mau ada pertanyaan atau mau ngobrol-ngobrol mengenai hal lain juga boleh. Dan Ya, banyak orang mau diet, banyak orang mau kurus, ya, tapi nggak punya waktu buat ngurusin segala macam makanan sehat itu kan. Orang-orang kerja, orang-orang sibuk itu nggak sempet lah buat ngurusin masak segala macam makanan sehat pas segala macam ya kayak lu lah makan ya seketemunya kan di jalan, di kantor, di pasar, di mana nemu makanan apa ya itu yang dimakan gitu. Terus ya. banyak yang cari jalan singkat ya, terutama perempuan. Di klinik-klinik itu gue baru tahu ternyata eh, dokter yang jual pil yang nahan lapar. Itu apaan ya? Jadi pil itu diminum pagi-pagi, ya lapar sih ada lapar, tapi itu bener loh orang temen gue makannya dikit banget loh. Jadi dia bisa tahan lapar, mengurangi porsi makan dia memang. Kan orang kalau nggak makan kan lapar banget. Dia lapar sih ada lapar, tapi makannya jadi dikit. Itu pil apaan nih? Maksudnya ya dia cari jalan singkat kan, karena dia sibuk nggak sempet ya nggak sempet ngurusin segala macam makan macam-macam lah gitu. Hmm, Tapi itu ya di klinik-klinik kecantikan banyak. Tapi itu apa maksudnya klinik-klinik kurus gitu-gitu ya. Tapi itu yang jual ya, dokter loh. ya. Oke. Tahu nggak lu? Pertama, oke. Pertama adalah jawabannya jelas saya tidak tahu itu apa, begitu kan. Tetapi biasanya obat-obatan yang memiliki efek seperti itu adalah obat-obatan sekelas psikotropika. Jadi misalnya, contohnya, kalau kita ekstasi itu mestinya kan orang lelah setelah dan joget-joget 1 jam. Ini bisa 3 jam, 4 jam gitu kan dengan ekstasi, kepala kodek-kodek gitu kan. Nah itu adalah suatu obat yang mempengaruhi sistem saraf yang otomatis karena dia psikotropika yang harus resepkan adalah dokter dan bagaimana bisa diberikan ke orang biasa dengan tujuan itu saya tidak mengerti. Apakah dokter tersebut memperoleh license untuk memberikan obat kelas psikotropika atau tidak kan kita tidak tahu juga. Karena biasanya obat-obatan psikotropika itu saya tahu bahwa biasanya yang boleh berikan udah spesialisasinya seperti psikiater gitu kan. Kayak misalnya internis aja kan juga nggak boleh tuh mestinya kasih Tapi obat nggak psikotropika. nagih sih. Maksudnya kan kalau misalnya kayak itu kan nagih gitu ya. Sakau ya Enggak bikin. enggak nagih. Enggak semua obat psikotropika nagih dengan dosis tertentu. Tapi itu yang namanya mempengaruhi sistem saraf. Ngerti nggak? Hmm, Enggak semua obat psikotropika itu nagih. Nah, jangan salah. oke oke. Tapi saraf itu dipengaruhi yang mana saraf itu nanti bisa error. Ngerti nggak? Karena kalau konsumsinya sampai berlebihan. Oke oke oke. Gitu. Ya, yang pasti itu sih kelas kayak gituan sih biasanya sih. Kalau nggak ada obat Panadol gitu kan, mana ada yang bisa bikin kayak gitu. Itu cuma itu harganya berapa ya? Temen tuh kemarin bilang kalau nggak salah
15 ribuan satu ya, diminum tiap pagi gitu. Hmm. Jadi ya nggak pakai merek lah, tapi dia beli di klinik, klinik banyak di mana-mana. Maksudnya itu dokter itu punya banyak cabang gitu, klinik itu banyak cabang. Di Pondok Indah ada, di mana ada. Yang di Terus Bogor nggak nggak laku, mau tutup. terus nggak Di, dikasih tahu kontennya apa ya? di Sunter ada, ya gue bisa kasih tahu lu Sintar. Cuman banyak banyak banget itunya apa cabangnya. Iya, ya kalah-kalah lah bisnis kan basically. Ya memang susah ya, maksudnya kan, ya maksudnya kalau misalnya kayak mau kurus gitu kan, tapi kan ya kayak gue kan nggak sempet lah ngurus-ngurusin masak apa segala macem gitu kan. Kalau mau sehat, tapi olahraga juga kalau kayak cuman jalan pagi doang kan nggak cukup dan. Lah, tapi kan kurus itu tidak identik dengan sehat. Iya Itu sih yang kadang betul, kita tapi paham. kan nggak nyaman, tapi nggak Tetapi kalau nyaman. kalau Tapi gendut, salah lu sih, kenapa lu nggak bikin magnet yang bisa kurus? Gue sebel sama lu. ya maaf lah. Hmm. Nggak bisa, itu kan sistem metabolik ya. Konsepnya adalah, Gue nungguin, gue nungguin magnet kurus gak bisa-bisa. ya konsepnya pokoknya kurus tidak identik dengan sehat. Tetapi orang obes itu identik dengan penyakit. Betul, betul sih. Betul. Tetapi baik lagi, obes itu kan sampai seberapa? Kan ada level-levelnya. Bukan berarti eh, kita udah naik sedikit terus akhirnya kita hitungannya jadi tidak sehat. Enggak, kan harus ada taraf tertentu yang membuat kita akan jadi mudah sakit. Misalnya kalau terlalu gemuk ya kita ngomong tinggi 170, beratnya 95, ya itu kan otomatis misalnya enggak sakit jantung pun udah pasti dengkul udah pasti akan kena duluan kan gitu. Karena umurnya udah 50-an Temen gue 115 dan udah turun 90, dia bangga banget dan. gitu ya. Ya, you know her lah. Oh ya, oh, apa temen gue itu. Terus ya ternyata belakangan gue tahu otot gue bermasalah, terutama tangan dan. Hmm, Gue rasa dari umur kali ya. eh gue ikut Pilates baru 3 bulan. hmm. Tangan gue berasa banget ya kalau ke belakang, ke arah belakang gitu, atas belakang tuh kayak makin kaku. Memang Ya, umur ya dan ya, otot memendek, bener? bukan Ya, memendek. apa sih namanya? Justru otot kita kalau nggak dipakai tuh dia jadi Kaku. berkurang, Jadi apa? berkurang, berkurang. Jadi kan Masanya. otot itu ada serabutnya ya, masanya, masa ototnya itu berkurang karena kita nggak pakai. Jadi otomatis berkurang dan hitungannya lebih lemah. Jadi kalau Iya, lebih betul. lemah itu bukan pendek, justru malah jadi panjang gitu. Waktu kita Iya, disuruh narik sesuatu itu kan nggak kuat gitu aja. betul. Tapi kalau dilatih bisa balik kan? Dilatih bisa balik. Apalagi lo TE Tapi, tiap hari. oh iya benar. Harus dengan TE tiap hari itu dia. Iya, karena dibantu. Karena kalau enggak kan dengan bertambahnya umur, kalau kita nggak ada bantuan juga kan recovery sel-nya kan lebih sulit dan lebih lama. Betul, betul. Jadi gua tuh berasa banget eh yang gampang aja ya. Misalnya kalau perempuan nih eh resleting belakang dress itu narik dari atas tuh udah mulai agak-agak susah gitu. Hampir nggak nyampe gitu, walaupun masih nyampe ya. Ya, Itu kan eh ya dari atas sih yang masalah, kalau dari bawah sih nggak masalah. Ya dengan latihan lah ya. betul.
Gila, gue Lemaknya. bilang gue udah kayak nenek-nenek banget ya. Ya nggak harus gitu. Misalnya kalau ototnya udah segede ADR juga nggak mungkin nyampe juga kan. Ngerti nggak? Hmm. Kan Mhm. jadi ada faktor hal seperti itu karena tidak elastis atau karena kalau misal atau gemuk gitu kan juga otomatis kan nggak nyampe karena kan gemuk mau gimana juga kan. Iya, kalau gemuk sih Tapi lu iyalah, nggak gemuk. Tapi lu ketahan nggak gemuk. kayak kayak kalau perut gede juga lu nggak bisa ngikat tali sepatu gitu kan? Iya kayak gitu. Jaraknya jadi jauh. Iya enggak, itu aduh, ya maksudnya ya berasa misalnya gue mau narik resleting gitu, dress gitu ya, jadi susah gitu. Gue pikir apa karena umur ya, Hmm. mesti bantu TE, bener bener bener. Aduh, TE-nya nih kurang rajin nih, tapi laki gue udah mulai rajin lagi. Tiap Ya hari bagus lah. ke jas hujan, Yes. harus, iyalah. Umur memang susah ya, umur memang susah ya, nggak bisa mundur ya. Bisa mundur ya. Kita usahakan semampu yang kita punya lah. Yang kita tahu dan kita bisa. Oke. Ya sudah lah, itu diet seininya oke lah ya kalau urusan diet ya, maksudnya Ya. eh ya makan kan, maksud gue makan nggak bisa pantang, semua gue makan asal tidak berlebih gitu ya, Dan. Betul. Ya, jadi kalau sampai agak agak sedikit rakus ya, agak sedikit rakus sebenarnya gue suka kasih solusi ke orang karena tujuannya kita ngelabui aja biar tubuh kita tetap kenyang gitu ya. Ya di rumah yang penting punya wortel aja sih. Karena wortel itu adalah sayuran dan solid sehingga waktu kita geragotin, kita habis rebus gitu kan, terus kita makan tuh dia kenyang gitu. Karena dia solid gitu dan dia kalorinya sangat rendah. Maksudnya ini untuk mengurangi kerakusan aja. Jadi kadang ada orang yang karena kebiasaan dari kecil kok makan tuh harus kayak kenyang banget jadi kayak rasa puas gitu kan. Nah, itu salah satunya ya wortel. Dan gue mau nanya, kenapa banyak dokter yang suka melarang orang makan daging merah? Kenapa Ya daging merah nggak boleh? bukan nggak boleh ya, balik lagi itu cuman namanya mengurangi resiko kanker usus. Karena itu kan penelitiannya banyak itu di Amerika dan mereka mereka banyak kasus kanker usus besar dan penelitiannya dan mereka memang makannya dagingnya segeblek-geblek begitu kan. Akhirnya mereka Oh, otomatis ujungnya jadi memberikan efek seperti itu. daging merah itu hubungannya dengan kanker usus. Iya, Nih ya, tapi nih, sama aja. gue denger ada sinseh. Sinseh ini bagus banget ya. Sinseh Hmm. ini bagus banget. Ya, akupunkturnya sih wajar lah, 400.000, konsultasinya 300.000. Tapi pokoknya konglomerat yang ke sana, ada konglomerat yang ke sana, konglomerat gede, konglomerat banget yang ke sana. Terus anak buahnya disuruh ke sana. Terus tetangga gue ikutan ke sana. eh tapi tetangga gue berasa banget sih. Nah, dia ada kasih eh suplemen, dia bilang kasih suplemen karena tetangga gue memang sakit-sakitan, maksudnya bukan sakit-sakitan, nah, nggak fit dari dulu, peredaran darahnya nggak bagus. Terus orang-orang itu ada yang stroke, ada yang apa? Obatnya itu 48 juta buat sebulan. Hmm. 48 juta buat sebulan karena itu termasuk apa? Teratai Tibet, apa? Teratai yang memang hanya tumbuh di Tibet. Hmm. Jadi gitulah. Kalau yang lain tuh rata-rata minum sebulan.
Ini tetangga gue karena dia parah. Dulu dia tabrakan di Swiss. Mobilnya sampai tebelah. Pengaruhnya katanya sampai sekarang. Si Sinseh langsung tahu. Kamu pernah kecelakaan ya? Katanya gitu. Nah terus dia sampai 3 bulan minum itu obat. Sebulannya 48 juta. Hmm. Nah terus dia ajak tetangga gue lagi, si Papi. Si Papi itu memang umurnya udah 70 lebih. 70 lebih. Terus dia tuh rajin cek dia ke Prodia kemana. eh Katanya terakhir tuh kenapa dia tuh sering check up ke Prodia. Terakhir dia berasa tuh dia punya kencing bebusa banget gitu ya. Dan Hmm. dia punya ginjal katanya kadang kreatininnya tinggi. Terakhir dia bilang apa ya? Bukan kreatinin ini yang tinggi terakhir. Albumin. Albumin ya? Apa sih? ACR Iya kali ya. biasanya, Itu biasanya albumin ya? albumin kreatinin rasio nanti biasanya diukurnya. Nah, iya katanya gitu. Nah, terus si Sinses bilang, jadi nah ama temen gue tuh kan diajak ke Sinses itu. Dibilangnya, ini albumin. Kalau albumin itu bukan dari ginjal. Albumin itu dari prostat. Katanya gitu. Ginjalnya nggak kenapa-napa. Terus buntutnya disuruh diet daging merah. Apa hubungannya ya? Ya balik lagi ya, itu namanya kadang-kadang kepercayaan ya. Gue bilang, Kepercayaan. gue bilang kenapa jadi diet daging merah ya? Padahal Ya, dia tuh habis dari dokter. Dia habis dari dokter di Mitra Kemayoran. Terus dibilang, Bapak udah umur, harus makin banyak protein gitu kan. Makannya harus makin banyak protein. Wah, dia lagi demen tuh. Dia lagi demen sering makan daging merah. Karena karena harus banyak makan protein. Sementara istrinya autoimun. Nah, lu tahu kan ya, pernah ya waktu itu kita nganterin magnet sama lu ya. ya. Istri autoimun. Terus istrinya nggak makan daging merah dan jadi dia demen tuh ke Sabu Haci ya sama temennya makan daging merah. Jadi dia stop karena masih Sinse nggak boleh makan daging merah katanya. Jadi makanya gue tanya, mak lu, tapi kan dia nggak ada masalah dengan kolon. Ya itu, jadi baik lagi segala sesuatu yang kita lakukan kalau dibilang diet ini diet itu, periksakan diri dan apa yang benar terjadi diri kita, apa yang tujuan kita melakukan diet tersebut kan gitu. Ya kalau sudah memang nggak ada ini ya ngarang-ngarang aja, artinya akhirnya balik lagi it's just a belief gitu. Kalau nggak Dan ada baik hubungan lagi, sama kolon, dia oke-oke aja dong harusnya makan daging merah. iya memang kalau kita ngomong kanker ya dari semua diet yang tadi kita bahas itu tidak ada satu diet pun yang dapat mencegah kanker gitu. Iya, Dan kanker lagi itu pula kalau 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 kita mau dapat, kalau mau dapat iya ya dapat aja ya. ya jadi kalau misalnya dia mau menghindari daging merah dia akan mengurangi resiko penyakit kanker usus. Tetapi tenang masih ada ratusan kanker lain kok yang nungguin, tenang aja. Pusing amat. Iya, gue sampai bingung. Gue bilang, Pi, kenapa nggak ke Sabu Haci lagi? Nggak boleh, katanya. Mesti diet daging merah. Lah, Ya gue bilang. sabaci boleh gitu taruh kangkung sama sawinya aja. Iya, ngapain Sabu Haci? 200.000 makan kangkung doang. Oke. Ini ada yang nanya nih di chat nih, sebentar jawab dulu. Mau nanya di luar diet boleh, mau nanya apa juga boleh, nggak harus diet ya. Saya pakai belakon magnet, saya pakai 2 kali sehari, tapi jamnya suka berlebihan. Kadang 1 jam, kadang 1,5 jam setiap kali pakai apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau tidak ada efek apa-apa gitu. Jadi kalau orang pakai magnet itu efeknya akan juga berasa. Jadi kalau memang sampai agak terlalu pusing atau apa ya kadang 15 menit aja saya suka suruh copot kan gitu untuk pemula-pemula.
Kalau memang 1 jam atau 1,5 jam itu kelebihan, ya nggak apa-apa pakai aja gitu ya, nggak masalah pakai magnet itu. Asal nggak ada efek pada saat penggunaan. Ya. Oke, ya lanjut. Ada lagi yang mau nanya atau Yan masih mau nanya lagi? Silakan. Enggak, Dan, udah, gue gitu doang. Cuma nanya efek daging merah. Gue dan pikir saya mau ada bahaya apa. Ya udah. Daniel, saya mau tanya. Jadi Boleh. diet yang bagus itu apa? Karena saya ke dokter diabetes ya untuk suami saya. Ke dokter siapa tuh? Mardi. Katanya kalau diabetes itu makannya hanya jamnya harus teratur. Jamnya itu eh, jam 7 pagi, jam berapa lagi ya? Jam 7, jam 12, jam 7 malam. Di antaranya jam snack jam 10, jam 3, sama jam 10 malam kalau misalkan lapar, nggak apa-apa makan snack sedikit aja. Itu benar nggak sih? Yang benar yang mana ya? Oke. Sedangkan Pertanyaan. orang lain bilang suruh intermittent fasting. Nah, kalau dokter diabetes bilang jangan intermittent fasting karena kalau terlalu lama itu insulinnya justru eh, gimana ya naik atau gimana gitu. Oke, jadi gini. Pertanyaannya ini untuk diet diabetes itu memang orang harus berhati-hati. Pertanyaannya pertanyaan pertama dari saya, umur berapa? Umur 67. Umur 67. Diabetesnya seperti apa? HbA1c berapa? HbA1c-nya udah tinggi 9,2 atau 9,1. 9,2. Berat badan berapa? 70 sekarang 60 berapa ya? Apa 72 ya? Lupa saya. Oke. Antara Ketahuan segitu diabetesnya sejak kapan? sudah lama. Udah lama. Cuma Oke. waktu kena COVID, tadinya kan 7 HbA1c. Setelah dulu pernah COVID tuh tahun berapa itu? Langsung 10 HbA1c-nya. Terus turun sedikit sampai 8. Terus naik lagi. Soalnya dia suka makan. Oke. Triglyceridnya Terus juga tinggi. obat apa yang diminum? Obat diabetes itu udah suntik insulin. Terus Insulin. terus obat diabetes dari itu aja. Obat diabetesnya sehari berapa kali? Berapa? Pagi yang banyak tuh. Dokternya apa aja ya lupa saya. Nah, jadi begini, makanya HH itu tuh sangat-sangat detail karena ada satu hal yang mana kalau kita lakukan itu bisa berbahaya ya Ci ya. Jadi contoh, misalnya dengar orang, oh pakai intermittent fasting tuh bagus misalnya. Terus dia lakukan nih intermittent fasting nih. Dia makan dari jam 12 sampai jam 8 malam. Jam 12 siang sampai jam 8 malam, terus dia nggak makan makan terus dia minum air putih doang, pagi juga seperti itu, terus dia minum obat pagi, obat diabetes. Terus jatuh gulanya, hipoglikemia, masuk rumah sakit. Ngerti nggak maksud saya? Hmm. Jadi orang yang diabetes, yang ini kan ngomongnya sudah diabetes, apalagi HbA1c-nya udah angka 9. Itu ngomong adalah harus sangat tahu bagaimana kondisi tubuhnya dan dia diet seperti apa yang harus dilakukannya. Itu yang penting sih. Jadi makanya detail-detail tadi seperti itu saya mau tahu gitu. Dan kita ngomong lagi, baik lagi, obatnya diminum apa. Misalnya glukopaknya glukopak metformin biasa atau yang XR yang gitu. Kalau yang misalnya dia mau makan nasi nih siang nih, agak banyak, itu mestinya jangan makan yang XR. Dia justru mesti makannya yang biasa. Karena yang XR itu pertama lebih mahal, tetapi memang bukan itu tujuannya. Dia berlangsung lama juga untuk menurunkan gula darah di dalam tubuhnya. Gitu.
Nah, itu hal-hal seperti itu tuh detail-detail, sangat detail, Ci. Jadi perlu sangat diketahui deh. Mungkin nanti ngobrol lagi khusus kali ya, Ci, ya, karena ini terlalu spesifik gitu loh. Iya, iya. Iya. Ya, ya itu bahaya. Jadi kalau cuma dengar orang suruh IF, pagi minum obat, KO masuk rumah sakit, wah repot. Boleh Hmm. disalahin tuh orang yang suruh IF tuh. Gawat itu. Terus saya terus kan kalau nggak salah Cici punya keranjang TE ya, suaminya pakai nggak sih? Enggak mau, enggak telaten. Itu kalau tiduran aja gitu di situ tanpa lampu atau tanpa itu enggak, ini enggak sih Kan udah sakit, enggak. ceritanya orang udah sakit, Ci. Ini saya mau ceritain ini ada mama saya tuh di situ tuh, ya. Itu pengaruh. Mama saya itu HbA1c-nya 12,9, Ci. Hmm. Lagi itu sekitar 2,5 tahun yang lalu. Terus saya marah-marah, akhirnya dia sempat suntik insulin, Pak. Kalau nggak salah cuman berapa sebentar deh, tahu deh mama saya ada situ. Terus akhirnya minum obat. Sekarang dia minum obat diabetesnya Hmm. hari 3 kali. Dietnya dia itu tidak melakukan diet diabetes, Ci. Dia tuh kalau Terus pagi bisa makan bakmi, siang bisa makan nasi padang, malam jam 6 dia masih makan nasi. Dia selalu makan karbo. hmm. Dia menyalahi peraturan orang diet diabetes, tetapi saya suruh TE sehari 2 kali. Sekarang HbA1c-nya baru minggu lalu periksa 6,5. Ntar kalau mau suruh mama saya tuh share tuh dia berapa tuh yang HbA1c yang baru periksa Jadi tuh minggu pakai lalu. pakai pakai ranjang magnetnya itu kalau tiduran terus itunya kan direbahin, terus lampu dinyalain ya. Itu harus Iya, pakai semua ya. harus. Kalau orang udah sakit, udah proseduralnya SOP-nya harus lengkap deh, udah nggak bisa tawar gitu. Terus itunya Pertanyaannya berapa? dia mau hidup nyaman atau enggak? Mama saya hitungannya hidup nyaman kan, Ci, masih bisa makan bakmi segala. Tapi HbA1c jadi 6,5. Itu TE-nya berapa lama? 1 jam setiap kali Sekali. TE. 1 jam Iya, sehari 2 kali 1 jam. mama saya sehari 2 kali. Oh, kalau sehari sekali nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga. Better lah, better, lebih baik sedikit daripada Hmm. tidak sama sekali kan gitu. Kalau jantung udah pasang ring itu boleh nggak Teh? Boleh lah, nggak ada masalah. Yang nggak boleh kan pakai pacemaker. Oh, itu sehari juga 1 jam ya Apanya? TE-nya. Iya, Terus harus pasang magnet juga nggak yang itu? pasang magnet sih itu buat saya ya, itu adalah suatu kewajiban. Buat kehidupan saya itu adalah suatu kewajiban buat saya dan suatu kebutuhan udah kalau saya itu. Jadi bukan hanya saya tahu itu wajib buat saya dan itu udah jadi kebutuhan. Jadi saya tuh kalau nggak pakai magnet kayak ada kehidupan saya yang hilang gitu. Cuma Kemana pun susahnya saya, itu ya, yang di antara yang di dada itu loh, dua di mm-mm. dada itu. Yang susah itu dia nggak betah itu nggak tak. Kan bisa pakai duit 1.000, tinggal taruh duit 1.000 di luar baju, taruh duit koinnya di dalam. Taruh magnet di dalam, kan nggak usah tempel-tempel. Enggak, itu kan yang di bawah ini yang tengah-tengah kan. Maksud saya Ya, di dua di itu loh. Nomor 2 sama nomor 3 itu. nomor satu, oh, yang di bawah ini di liver. Kalau di liver ya paling pilihannya kalau nggak mau ya dia bikin ban sendiri. Kalau nggak ya udah. Sekarang kan saya ada magnet jumbo kan, udah pakai magnet jumbo deh di situ deh. Udah, itu akan Magnet sangat-sangat jumbo bantu apa ya? dalam. Saya Oh, belum tahu tuh. oh, Magnet padahal udah jumbo. sering ngomongin di grup sih. Ya udah, Iya, itu saya magnet jumbo ada kepanjangan magnet nggak segede baca. gini. Ya, magnet Magnet segede segitu gini nanti dipakai di sini, di TM1. nempelnya ini pakai apa? Itu udah ada bannya. Oh, udah ada bannya. Ya, Itu beli di itu ada siapa namanya? di Yang saya. jual? Hah? Saya bikin, Ci. Nggak ada Iya yang sih jual. itu apa namanya? Saya, Saya saya. WA oh saya. beli WA saya.
Oh, di Daniel langsung. Ya. Berapa harganya dan Enggak, kita nggak ngomong duit di sini karena saya tidak ada tujuan jualan di Zoom ya. Ntar kalau kita ngomong duit nanti aja. ya udah nanti saya WA ya, Capri ya. Iya, iya. Hmm, Oke. Kalau untuk menurunkan berat badan untuk langsing tadi itu ya. dietnya makan teratur tapi porsinya dikurangin atau gimana lebih baik? Oke, jadi saya pernah mengurangi berat badan secara agak sedikit ekstrim, tetapi baik lagi saya memeriksakan diri dan saya mengontrol kehidupan saya. Karena lagi dulu saya beratnya itu sekitar 84-85, sekarang saya beratnya 78 gitu ya. Saya sengaja turunin karena saya melihat perut saya agak-agak buncit gitu. Nah, jadi saya turunkan sekitar 6-7 kilo ya, tuh. Karena tinggi saya sekitar 177, berat 77-78, oke lah. Nah, jadi waktu itu saya melakukannya, saya beneran tidak konsumsi karbo sama sekali sih. Dalam 2 bulan turun 7 kilo. Karena terus Oh, habis jadi itu ya bukan karbo sama sekali ya, tapi makan karbo sayur, sama sekali. buah, daging gitu ya. Buah juga sangat sedikit karena buah itu karbo, karena buah itu manis. Oh, Jadi, tapi memang tubuh saya lemes ya. Jadi karena lagi itu juga aktivitas fisik saya juga tidak banyak. Jadi otomatis waktu saya lemes ya udah saya paling duduk nonton TV dulu lah biar karena kan hitungannya minus kalori ya. Jadi otomatis tubuh jadi lemes. Tetapi baik lagi kalau kita memaksakan diri pada saat ada hari di mana di 2 bulan itu saya harus beresin TE segala macam ya, mesti gaji segala macam. Hari itu saya makan banyak. Karena kalori yang saya buang kan sangat banyak juga, jadi otomatis saya perlu karbo. Kalau nggak pakai karbo, ntar saya bisa pingsan. Gitu baik lagi. hmm. Ya, karbo, gula itu udah harus hindari, otomatis berat akan turun sih. Dalam jangka waktu tertentu, jadi nggak boleh sampai kelamaan. Kalau sampai kita udah terlalu lemes, kita harus konsumsi baik lagi makan. Ntar habis itu udah tubuh kondisi balik, udah segar lagi, turunin lagi gitu. Karena kita harus minusin kalori di dalam tubuh kita sih. Sederhana sih sebenarnya kalau mau nurunin berat badan doang, asal tekad aja, jangan Jadi karbo sama sekali. jangan karbo berarti seperti protein ya, ayam Protein, gitu, sayur, iya. Nah, telur, saya bikin kenyang bangetnya itu sama sayuran. Jadi sayur. sayuran saya cuman rebus, cemplungin sebentar, terus 1-2 menit langsung. Ya kadang cuman kasih bumbu atau mayones atau itu, nggak ada nasi, nggak ada bakmi, nggak ada apa, udah gitu doang. Tapi Sama kalau paling cuma sayur gitu direbus gitu doang, bosen dong 2 bulan. Kan? enggak, kadang-kadang kan saya tetap apa nolong. Jadi misalnya kalau memang hari itu memang saya harus mengeluarkan energi banyak, saya harus mengeluarkan aktivitas fisik banyak, saya makan gitu. Enggak, Hmm, maksudnya wah, itu yang pada diet ya kalau nggak makan karbo, kan suruhnya makan protein seperti dada ayam tanpa kulit gitu, yang tanpa minyak, di ya, itu dikukus atau di apa gitu. betul, Betul ya? betul. Oke. Tapi akan lemes lah kalau ngomongnya ceritanya, karena nggak konsumsi karbo gitu. Tapi Tapi baik lagi, kita nggak boleh kalau sampai ekstrim. diabetes kalau diabetes nggak, justru kata dokter suruh makan nasi nggak apa-apa, tapi 1 gelas aqua gitu. Pokoknya sih urusannya ya. Ya tetap yang namanya orang diabetes, dia tetap harus mengkonsumsi karbo. Karena kalau apalagi dia mengkonsumsi obat. Kalau dia tidak konsumsi karbo, dia konsumsi obat, bisa namanya hipoglikemia tadi saya bilang. Ntar ujungnya masuk Iya. rumah sakit. Iya. Nah, jadi salah satunya contohnya adalah kita harus monitor setiap hari gula darah kita berapa, terus kita catat kemarin kita makannya apa aja. Nah, itu adalah yang akan karena setiap tubuh manusia itu spesifik, jadi kita harus tahu waktu tubuh kita ini konsumsi seberapa banyak, itu adalah yang diperlukan oleh tubuh kita untuk besok, gitu.
dengan segini dengan konsumsi obat segini gitu. Karena ada main obat gitu. Berbahaya kalau kita tidak konsumsi karbo sama sekali. Harus pas semuanya. Oke, makasih Dan. Ya. Oke, Nanti silakan. Japri. Ya, boleh Japri nanti saya. Ya. Oke, ada Vito ya, mau nanya. Silakan Vito. Di chatnya ada yang tulis mau nanya. Silakan. Halo Dan, gue Ya. mau nanya ini ya. Gue bentar. Gue kan nggak doyan makan daging merah. Pokoknya segala macam daging, termasuk babi, em, kanguru, apa namanya, kelinci. Pokoknya gue nggak makan. Ya Oke. karena alasannya cuma nggak doyan doang gitu. Makannya sedikit, bukan nggak makan sedikit yang wajar-wajar. Misalnya sapi, babi, itu juga kalau orang undang makan dan gue dipaksa makan, atau kalau orang kasih abon itu mesti gue bisa makan. Tapi kan makannya nggak sekali banyak. Dan daily gue tuh makannya paling ayam, gue biasanya dada ayam ya, seminggu bisa 5-6 kali. Nah, satu dua harinya seafood gitu, bisa ikan oh campur sama udang sama cumi gitu kan. Dan itu pun gue biasanya gue nggak mau repot sama gue masukin air fryer sama biasanya kentang gitu. Kalau nggak nasi ya kentang lah, banyak kan sih kentang. Terus ada daily biasanya ada salad. Nah, pertanyaan gua, dan gua buah tuh ya biasalah avocado, pisang, yang normal-normal aja di sini lah gitu. Nah, pertanyaan gua dulu kan gua waktu masih gemuk itu biasanya suka asam urat karena makan juga nggak terkontrol. 20 tahun, 21 tahun belakangan ini tuh kolesterol gua selalu bagus. Tapi gua nggak tahu mengenai asam urat gua. Karena di sini dokter tuh nggak pernah ngomong asam urat. Gue juga nggak tahu istilah asam urat di sini itu apa sih? Uric Inggris. acid. Uric acid. Uric acid. Uric acid ya. Oke. Nah itu gue belum tahu. Terus emang kan selalu punggung gue suka leher tuh pegal-pegal terus gitu. Dulu gue pikir karena gue kerja suka angkat-angkat anak kecil kan. Terus udah berapa 6-7 tahun ini kan udah enggak kan. Tapi tetap aja suka begitu. Terus yang gue mau tanya, yang penggang, nah ayam kan katanya purinnya tinggi dan jenis-jenis seafood udang segala gitu kan katanya nggak bagus buat kolesterol. Gue mesti makan apa pengganti dagingnya? Pertanyaannya lucu sih. Begini, daging merah katanya bisa kanker usus. Daging ayam katanya purinnya tinggi. Daun hijau purinnya tinggi. Seafood kolesterol tinggi. Nah pertanyaan gue mesti makan apa gitu? Kita makan apa gitu kan? Makanya untuk ngurangin mungkin kolesterol gue udah pas gitu ya oke lah. Kalau misalnya gue ada asam urat yang gue takut ini gitu loh. Gue mesti makan apa? Nah itu dia. Pokoknya kalau kita nggak mau kolesterol, nggak mau kena asam urat, itu cuma ada satu orang yang nggak bisa kena semua itu, nggak bisa kena kreatinin tinggi, nggak bisa. Cuma ada satu orang di dunia ini yang bisa gitu. Cuman namanya orang mati. Ya. Terus gimana dong? Semua itu makanya kalau tes lab itu ada yang namanya ukuran range, ada rentang. Selama rentang itu ada paket. Selama rentang itu terpenuhi, it's fine. Gitu. Kalau kita tidak tahu rentang kita ada di mana, it's a problem, gitu kan? Waktu kita, misalnya kita takut bahwa kolesterol tinggi, terus akhirnya kita nggak makan kolesterol, kita nggak makan gorengan segala macam, terus ujung-ujung HDL-nya jadi drop. HDL jadi drop, artinya ntar ujungnya rasio kolesterol total HDL jadi tinggi, jadi masalah baru, kan gitu. Ya itu
terjadi di salah satu teman saya, teman SMP saya. Dia takut seperti itu, akhirnya dia jadi begitu. Itu namanya saya bilang, lu kena penyakit anak kampung. Namanya penyakit kurang gizi. Karena kita tidak mengkonsumsi segala macam. Jadi balik lagi, waktu kita konsumsi sesuatu pada batas tertentu, is fine. Kalau kita makan lobster sekilo, makannya sendiri, dan setiap hari kita melakukan seperti itu, kan namanya cari gara-gara. Tetapi baik lagi, waktu kita dibilang kolesterol tinggi, tapi kan kita makan dengan secukupnya, dan memang tubuh kita juga kolesterol, is fine. Gitu kan. Baik lagi, orang makan padang katanya tidak sehat. Saya makan padang sebulan, ya memang nggak tiap hari, paling cuma 20 kali sebulan gitu kan. Tetapi kolesterol fine-fine aja, so what? Gitu kan. Kan nggak ada masalah. Baik lagi, semua ada ukurannya. Yang semua orang bilang jahat itu semua kalau berlebihan, kan gitu. Jadi poinnya gue nanti tahun ini kalau gue cek darah, gue tanyain yang uric acid ini, ya buat asam urat. Kalau udah bagus berarti gue udah nggak usah ganti-ganti, udah ayam yang gampang aja lah gitu kan. Iya, baik lagi ya. Iya memang. Makanya kalau kita nggak tahu, pertanyaannya gini, kenapa harus periksa uric acid? Biasanya kalau cewek, itu kalau uric acid itu bermasalah di atas 5, kalau di sini nggak tahu, kalau di Australia. Kalau di sini, itu biasanya udah ada gejala-gejala bukan hanya di leher saja biasanya. Biasanya di sendi-sendi tempat lain biasanya juga udah ada masalah sih. Ya gue jari juga udah ada dari dulu, udah susah ditekuk gitu. Oh, itu beda, itu kan trigger finger. Tapi maksudnya kalau bangun pagi itu tiba-tiba kok jadi kayak agak kaku-kaku, nggak enak gitu. Iya, gue suka gitu. Tuh ya bisa Apalagi aja kalau kalau dingin. periksa uric acid ya periksa aja gitu. Terus waktu Tapi kan tahun bisa kemarin, penyebab yang lain. kenapa? Tapi kan bisa aja juga penyebab yang lain kan gitu. Oke. Ya pokoknya kalau gue misalnya gue periksa lebih safe lah ya, jadi ketahuan gue nggak penasaran. Uric Ya, acid gue, asam urat gue maksud gue gitu. iya. Terus tahun lalu gue periksa itu dokternya bilang gue pernah hemoglobin gue kurang sama iron. Terus tahun lalu sih udah oke gitu. Dokternya bilang ini total hemoglobin itu udah normal. Cuman sel gue banyak tuh butiran hemoglobinnya dia bilang. Tapi per selnya, per butirnya kurang. Tapi kalau di total dia cukup gitu. Itu apakah pengaruh dengan batuk-batuk gue yang nggak sembuh-sembuh? Batuk gue tuh udah di ronsen, udah di CT scan, semua clean. Dokter sini sampai ke profesor di Indonesia, di Jakarta apa tuh yang deket sebelah siaran TV itu, semua bilang nggak ada apa-apa. Ya kan bisa juga karena alergi bulu anjing kan? Pasti. Gue nggak ada anjing juga gue batuk, itu juga bingung. Kenapa? Gue nggak ada anjing juga batuk. Nggak ada anjing juga batuk. Cuman kan maksudnya itu udah jadi suatu apa ya? Kerusakan sel ya. Jadi otomatis otot daerah situ ada terjadi kerusakan kan karena terlalu sering batuk. Jadi itu gimana? Nggak bisa dong diperbaiki dari luar misalnya dengan olahraga. Itu bukannya jadi harus dari dalam kalau selnya udah rusak. Memang betul. Cuman Dari kan di dalam itu Melbourne dalam. ada teh. Hah? Nggak ada teh. Aduh gimana tuh? Bingung gue deh. Terus apa lagi tadi gue bertanya? Iya udah deh gitu bang. Nanti coba kalau ada Gitu cara nggak lain. bantu ya? Pakai grafo lagi itu nggak bantu ya? Enggak waktu itu. Apa karena lu bilang grafo kan tergantung per orangnya juga kan harus di settingan. Iya itu mungkin bukan udah bukan alergi lagi, akhirnya terjadi kerusakan jaringan sehingga jadi kayak gitu. Nah kalau orang suka batuk gitu, misalkan dalam TA, total anestesi ya, itu bisa nggak sih orang tiba-tiba terbatuk gitu? Apa kalau udah gitu kayak orang setengah mati gitu, udah mati? Kalau lagi di total anestesi.
Ya kalau total anestesi kan orangnya jadi hitungannya rileks waktu dia tetapi kan dia tetap harus bisa bernafas. Tetapi Iya, sebagian orang itu kalau dia sampai segitu rileksnya, pangkal lidahnya itu ikutan rileks sehingga keluar. dia berjalan nafas gitu. Nah itu otomatis reaksi tubuh karena dia minta nafas dan kemungkinan sulit untuk mengorok karena dalam posisi anestesi dia jadi batuk bisa. Oh gitu. Jadi biasanya kalau gitu apa dokter kasih oksigen? Enggak, biasanya mungkin kepalanya dimiringin atau apa kayak gitu. Hmm. Kalau misal kayak orang mau operasi apa namanya mata gitu maksudnya, misal laser gitu, itu kan nggak boleh bergoyang kan. Nah kalau tiba-tiba guanya goyang gimana ya? Batuk gitu. Ya, ya miss lah, ya memang bisa kecelakaan namanya. Ya makanya jangan goyang lah. Gimana? Gue kan kasih TE, total anestesi. Gue kan nggak tahu gitu loh. Nah itu gue bingung tuh apa. Kalau orang udah total Kan anestesi dipegang, saking. kan dipegang. Kan dipegang, palanya dipegang. Oh Ada gitu. klemnya, ada klemnya Oh dia. gitu. Jadi Mm-mm. kalaupun batuk nggak sampai bergetar kemana-mana gitu ya. Enggak, dan biasanya kalau total anestesi yang untuk urusan kayak gitu, dia nggak rebas 100% kayak orang tidur kayak gitu. Dia agak begini Hmm. dikit. Jadi dia nggak bakalan biasanya pangkal lidahnya itu nggak bakal sampai Masuk ke ketemu dalam. saluran pernafasan. Gitu. Udah Oke, ada oke. tekniknya lah, kayak gitu doang mah gampang atasinnya. Gue takut tiba-tiba ntar gue terbatuk kan gue nggak sadar. Jadi Ah, nggak beres. enggak, total anestesi ya. Kalau faktor batuk dari yang ini, Hmm. itu dari hitungan refleks itu nggak ada tuh lakukan total anestesi. Oh Dia nggak gitu. akan buat batuk. Hmm, hmm. Oke. Oke, thank you Dan. Ya. Hmm. Ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Saya lihat ada Steve nih. Steve udah jalan apa masih pakai tongkat, Steve? Oke, ada lagi yang mau nanya? Nanya apa juga boleh, nggak harus soal diet. Ada di chat ya. Bentar. Oke, macula degeneration. Bisa pakai magnet nggak? Jawabannya bisa-bisa saja. Tetapi baik lagi, udah sampai taraf seperti apa. Jadi kalau udah sampai degenerasinya sudah luar biasa sehingga udah sampai buta, hitungannya dalam tanda kutip matanya sudah tidak berfungsi, biasanya itu udah kena saraf sehingga sarafnya udah tidak sensitif lagi. Nah itu biasanya sudah tidak bisa. Tetapi kalau memang masih dalam proses dan memang masih bisa ada penglihatan tapi masih baru blur-blur atau apa gitu, itu bisa dibantu sih. Tetapi ini bantunya pakai TEP ya, yang namanya Tesla Engine Pillow yang kayak helm kayak gitu. Karena dia akan bisa cover daerah mata secara keseluruhan dan semua daerah muka juga. Itu solusi kalau mau pakai magnet sih untuk kasus macula degeneration. Itu kalau usulan dari saya. Tujuannya biar itulah jangan sampai
buta sama sekali. Ya. Kalau sampai udah keburu buta, udah parah ya susah. Halo, Steve, silakan angkat tangan ya. Ya, Steve, silakan angkat tangan, mau ngomong. Halo. Iya, gue udah lepas, udah bisa jalan. Suaranya nggak kedengeran. Tolong digedein atau terlalu jauh dari mulut atau apa? Cek satu. Nggak kedengeran. Cek satu. Oke, sip, bagus. Iya, tadi tanya udah jalan atau belum? Udah bisa jalan. Oh, udah bisa. Bisa, cuman masih kaku. Ya lari-lari kecil aja gitu. Oh, bisa lari kecil. Oke. Nice. Lari, nyetir udah bisa, apa segala. Ya balik back to normal lah, udah bisa. Nah, Itu magnet lo ada di tempat gua tuh dan kapan ya kita janjian anterin ya udah. magnet. Boleh. Kalau nggak sempet tinggal kirim JNE aja. Gampang. Yo, si apa namanya diet ya diet itu diet ya kalau kita ngomongin diet sih mesti ikutan sama kalau gua kan udah urusan sama ini tuh sama target target nggak boleh kental darahnya gitu Ya. deh. Nah jadi ada gue bertanya sama si ini sharing aja kita bertanya sama sekarang kan ada GPT tuh jadi semua hal kita punya asisten pribadi chat GPT itu buat nanya-nanya segala macam. Nah, itu Betul. sejauh ini sih cukup cukup baik ya respon bukan cukup baik sekedar respon tapi output yang dia kasih gitu minta daftar kalau belum daftar makan yang boleh dan yang nggak boleh nah, dibikin nah itu dari apa nggak siapa yang punya pengalaman ya valid apa enggak tuh tapi kalau dicek sendiri di jurnal dia kan semuanya tuh melakukan riset itu dia kan melakukan dia ngambil dari website dia dari dari website yang punya jurnal kesehatan nah. So far sih oke dia punya arah dan dia punya apa punya pengalaman gimana sama si ChatGPT punya output. Ya. Ya bagus tuh ChatGPT betul. Jadi kalau orang yang kemudian boleh nanya-nanya. Tetapi kan baik lagi, dia harus tahu kondisi tubuhnya seperti apa, terus dia harus laporkan ke ChatGPT untuk biar ChatGPT ngasih usulan, iya kan? Kalau kayak tadi teman saya itu di Melbourne, dia mau nanya, dia nggak boleh makan asam urat atau enggak, cuman kan dia nggak tahu asam uratnya tinggi atau enggak kan, dia juga melaporkannya kan jadi ngaco. Iya kan, dia harus tahu tubuhnya seperti apa kan, baru bisa dilaporkan juga, baru dikasih usul sama ChatGPT. Iya betul karena semakin akurat data yang kita kasih maka semakin akurat pula dia punya analisis kan Betul. dan si ChatGPT ini kemarin tuh gue kirim ini dan gue kirim screenshot dari PDF hasil lab gitu terus dia melakukan analisis gitu analisisnya tuh ya analisis dokter lah itu sebetulnya sih dokter udah Betul ya. terancam nih dia punya profesi dengan si ChatGPT kita jadi tes lab aja gitu kan sepanjang kita masukin semua datanya secara detail dan lengkap gitu ya ya analisisnya juga bagus dia bisa Tuh yang belum install ChatGPT di handphone masing-masing ya. Nanti biar bisa nanya-nanya sama ChatGPT. Usulan yang bagus. ya, jadi kalau nggak apa kecuali ada yang khusus gitu kan kalau dia kan tapi setahu saya sih
si ChatGPT ini selalu memberikan arahannya itu pengobatan-pengobatan yang medis ya. Nah, kalau kita Ya. nyari yang non medis ya nggak ketemu gitu. Kalau nanya-nanya dia, gue tanya juga, lu kenal nggak sama Daniel Adijaya gitu? Dia bilang, yang saya tahu dia pengarang buku, dan dia aktif di komunitas magnet. Terus gue bilang, bagi dong nomor teleponnya. Wah nggak bisa katanya. Coba lu langsung aja tanya katanya. Jadi gue kasih linknya di mana lu bisa tanya langsung sama dia dan lu bisa ngomong langsung. Kalau gue nggak boleh ngasih WA-nya dia gitu kan. Dia bilang gitu. Cukup akurat. Dia dia pokoknya daripada kita mesti scrolling nyari-nyari data sendiri di website kan, lebih baik kita tanya sama dia, dia yang scrolling, dia yang cari, dan itu jawabannya tuh hitungannya hitungannya detik. Ya, hebat sih memang. Terus dia bisa susun kalimat kan jadinya. Jadi mudah dibaca jadinya, udah dia tersusun baik. Nanyanya juga pakai bahasa Indonesia doang gue. Hmm. Dia, dia jawabin lengkap, dia tawarin lagi mau dibikinin tabelnya enggak gitu kan. Kalau ini mau dibikinin menunya enggak gitu, mau dikasih daftarnya enggak, mana yang boleh dimakan, yang rendah vitamin K, yang sedang vitamin K, yang sama sekali berat nggak boleh, sebaiknya dihindari. Dia kasih daftar itu semua. Ya kita tinggal pakai kan. Gue bilang Iya. benar-benar nih libas orang ahli gizi, libas gitu kan. Iya. Memang kadang-kadang kita juga yang pasiennya nggak bisa menyampaikan secara sistematis tuh, dan nggak sistematis gitu kan. Dia kan perlu yang sistematis, dia perlu yang angka-angka akurat. Kalau kita nggak kasih angka-angka akurat, bagaimana dia mau analisis gitu? Iya. Iya. Tapi tadi yang menarik juga dari Daniel itu apa? Kalau kita mau makan atau kita mau minum, mau gimana? Intinya harus selalu punya apa ya, ukuran ya. Dan Betul. kita tahu apa yang kan kayak badan kita mesin. Kalau tadi sih gue ngerasanya seperti gitu, dan kan bilang ya boleh apa nggak bolehnya harus ada dasar pijaknya. Dasar pijaknya itu apa ya? Tes lab lah ya, tes darah atau segala. Kalau kita nggak punya itu, terus kita itu sembrono jadinya gitu kan. Jadi lu mau Betul. makan 20 kali atau lu mau makan 2 kali, 2 kali bisa jadi terlalu banyak, dan bisa 20 kali nggak terlalu banyak kalau kita punya ukurannya itu kan. Nah, ukurannya ini yang kadang-kadang kita males sih gitu kan. Ukur-ukur. Iya. Itu dia. Ya, Oke, menarik. Thank you, dan lanjut. oke. Ya, dan nanya di chat, saya pernah dengar kalau diet keto kepanjangan juga kagak bagus. Menurut kamu apakah benar dan kenapa? Ya, jadi diet keto itu karena dia kebanyakan makan daging dan lemak itu, kalau kepanjangan dan tanpa terkontrol memang bisa membuat kolesterol tinggi dan bisa menyebabkan mampet di arteri, di jantung, arteri koroner, atau bisa kena stroke. Itu salah satu faktornya. Ya, tadi ya udah dibahas kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau sampai orang mau diet keto dan jangka panjang, jangan lupa untuk tetap memeriksakan diri. Terutama yang bermasalah adalah di kolesterol. Jadi kalau kolesterol sudah naik-naik, otomatis dia harus mungkin minum obat kolesterol dan perlu memeriksakan ke dokter kardiologis juga gitu untuk memeriksakan apakah fungsi jantungnya terganggu atau tidak. Karena biasanya yang kena gangguan itu jantung dulu baru ke kepala sih. Jadi kalau sampai jantungnya udah ada gangguan, otomatis saya akan anjurkan orangnya untuk melakukan pemeriksaan di bagian kepala juga. Harus lakukan
mungkin DSA ya, DSA bukan yang DSA apa, tapi DSA untuk pemeriksaan, untuk mengetahui jalur-jalur di kepalanya itu ada yang mampet atau enggak. Jadi ya pemeriksaan DSA itu lebih mahal sih dari CT scan, jauh lebih mahal. Ya itu yang anjuran saya. Jadi memang makanya baik lagi orang yang mau diet keto, itu kan kita ngomong adalah suatu diet yang ekstrim di mana dia tidak mengkonsumsi karbo, nggak mengkonsumsi gula gitu ya. Dia biar glukosa di dalam darah itu berasal dari ketosa kan gitu. Makanya disebut diet keto. Ya memang kalau memang ketosanya itu memang bangkit dari tubuhnya, itu yang dibuat nanti ketonya pun nanti bisa berubah jadi glukosa juga ke tubuh ya, namanya nanti ada bagian-bagian dari tubuh kita juga yang namanya disebut glucogenesis ya, nanti dibikin glukosa dari sel tubuh lainnya. Nah itu tetap energi bisa spike juga, bisa kuat juga orangnya gitu ya. Ya tetapi baik lagi ada kekurangannya dan setiap orang itu tidak sama. Jadi orang yang tertentu yang bisa beresiko, bisa misalnya kita lihat apakah orang tua kita dulu pernah ada resiko riwayat jantung atau saudara kandung kita. Nah, kita juga otomatis akan beresiko yang lebih tinggi karena kemungkinan arteri di jantung kita juga lebih mudah untuk mengendapkan kolesterol. Nah, jika orang-orang seperti itu otomatis harus berhati-hati dan harus sangat memeriksakan diri jika mereka memilih diet seperti ini. Baik lagi, setiap diet itu memiliki maksud dan tujuan. Tujuannya apa begitu? Apa kalau tujuannya buat keren-kerenan lagi mode, itu namanya bodoh. Ya, ya kalau kita diet itu gunakanlah biar sehat. Langsing itu bonus. Otomatis karena setiap diet yang kita pilih otomatis akan menurunkan berat badan kita di posisi yang ideal kan gitu. Ya, oke, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Kalau enggak boleh tanya lagi, tinggal di chat ulang atau ditanya. Oke, masih ada yang mau tanya? Silakan. Kalau enggak. Oke, ada yang mau nanya? Nanya langsung boleh, di chat boleh. Oke. Pak, untuk mendapatkan efek autofagi harus puasa minimal berapa jam? Oke, ini kan memang ada lagi ramai juga masalah autofagi untuk membuatkan itu namanya bisa membangkitkan stem cell kan di dalam tubuhnya sehingga bisa menjadi kuat. Nah itu baik lagi, setiap orang itu spesifik, ya setiap orang itu spesifik dan autofagi ini memang bisa terjadi pada saat orang melakukan puasa ini secara ekstrim, dan dia tidak makan, kadang ada yang tidak minum juga, ada yang cuma hanya minum air putih saja sampai puluhan jam. Ya. Sampai seberapa dia harus lakukan, jawabannya spesifik. Tetapi menurut penelitian ya mungkin sekitar 3 hari 3 malam atau ada yang melakukan lebih ekstrim. Dulu kita pernah bahas juga yang dilakukan oleh si Chris Hemsworth itu, dia melakukan puasa yang luar biasa, dia sampai melakukannya 4 hari 4 malam, jadi 96 jam. Dan di akhir 96 jam itu dia harus masih musim menyelam untuk nombak ikan, ya tembak harpun ke ikan, baru kalau dia nggak kena dia nggak boleh makan katanya. Jadi dia harus tembak ikan untuk dia biar bisa itu gitu. Nah, ya itu kira-kira masukan dari saya, tetapi waktu si Chris Hemsworth itu melakukan 4 kali 24 jam, dia tuh selalu didampingi oleh ahli kesehatan begitu ya. Jadi kalau
orang biasa coba-coba try to push to the limit, kalau salah endingnya rumah sakit gitu, bukan sehat. Bukan otofagi dapatnya automated mesin di rumah sakit gitu kan, atau masuk ICU. Nah itu tolong sangat harus berhati-hati orang dalam melakukan sesuatu. Jadi mungkin untuk melakukan otofagi yang ekstrim seperti itu, coba latihan dulu ya. Jadi hari ini 24 jam, ada masalah mah enggak. Jadi kalau orang ada sakit mah coba-coba otofagi, bukan dapat otofaginya, ujungnya juga rumah sakit juga karena mahnya akan parah, ntar bisa kena infusan segala macam gitu. Ntar urusannya dengan dokter, urusannya jadi mahal gitu. Padahal tujuannya kan mau sehat dengan murah. Ini kan hitungannya kalau otofagi dengan murah, bahkan tanpa duit, bahkan tidak beli makanan, ujungnya ntar malah bisa jadi mahal sekali. Ya baik lagi, setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda, perlu introspeksi dan perlu pengecekan yang baik. Gitu. Dilakukan secara bertahap aja ya Pak Daniel ya. Jadi Betul. misalnya ya, kalau pemula mulai dari berapa katanya yang pernah saya baca itu atau saya dengar dari podcast-podcast itu minimal yang dimulai dulu dari 16 jam. Jadi kalau Ya, sudah bisa baru boleh ditingkatkan. Dan yang saya dengar juga katanya yang penting kalau lagi puasa itu efeknya harus sampai ke nggak boleh terasa lemas. Kalau awal-awal mungkin lemas, tapi itu autophagy-nya belum muncul. Tapi kalau sudah melakukan puasanya sampai bisa mendapatkan justru seperti energi atau disebutnya ketonnya ya muncul. kita Nah ya itu baru efek autophagy-nya itu baru bisa katanya itu tanda-tanda bisa terasa autophagy sudah bekerja gitu, sudah muncul autophagy-nya. betul. Itu dia. Jadi masih bisa tetap olahraga, bisa tetap workout saat Ya, puasa itu. terus sama nggak boleh ada Gitu, Pak. penyakit diabetes, apalagi minum Iya, obat. gulanya harus rendah dan harus Sakit terukur. mati. Tekanan apa kadar gulanya juga harus di 90 atau 100 gitu. Ya, Harus betul. Ya, jadi gitu. otomatis bukan buat gula darah, glukosa juga perlu ini periksa. Pak, saya boleh nanya di luar konteks diet ini ya, Pak ya. Boleh Pak, dong. itu mau nanya, Pak, belangkon magnet itu, Pak, saya ada rencana mau buat tuh, Pak, pakai ukuran yang berapa ya, Pak ya? Size berapa dan eh, berapa piece gitu, Pak ya? Oke. Saya usia Mas, 50, Pak. Saya usia 50. Untuk saya pribadi pertama sih. belakang magnet itu ada aturan-aturannya. Ini Oh, belangkon. itu Ya, ada yang pakai belangkon magnet. ya. Itu pertama kutubnya itu nggak boleh salah. Kalau sampai Heeh. salah itu ntar bikin masalah gitu. Selatan ya Pak, selatan ke kepala ya. Ya, ya. Selatan yang ke kepala. Kalau nggak tahu, saya nggak bisa ngajarinnya, terlalu susah lewat Zoom. Jadi terus Mungkin ada yang udah pengalaman ini udah pakai itu berapa posisinya di mana gitu. pakai 6 Ya Bapak, biasanya. Bapak beli 7. aja, nanti ketahuan selatannya di mana deh kalau udah beli. Oh iya enggak, maksudnya ada berapa minimal ada berapa piece gitu Pak. Minimal berapa 6, piece ya, pasang. 6 atau 7. Ya. Dan nggak boleh di daerah otak belakang gitu aja. Oh, oke. Ya, ya. Size berapa Pak? Apa yang ukuran berapa Pak? Masih yang 25 kali 5. 25 kali 5 ya Pak. Ya, Ya. 6 atau 7 ya. Oke, baik-baik Pak. Nanti saya akan coba ini Pak, buat Pak. Ya, silakan. Ya, terima Daniel, kasih. Daniel, saya mau tanya nih. Saya juga sudah punya tuh belangkon magnet itu gunanya buat apa ya? Selama ini saya nggak pakai tuh. Ya, jadi kalau belakon magnet itu buat otak sih tujuannya ya, buat pemeliharaan otak biar otaknya nggak mampet atau menghindari preventif
dari demensia dan segalanya. Jadi balik lagi itu urusannya hanya otak karena dia lokal di sini di atas gitu. Tapi katanya tadi kamu bilang jangan sampai salah pakai. Jangan sampai Saya salah beli. bikin, jangan sampai salah bikin. Oh, saya beli jadi, Oh iya, udah beli jadi nggak usah pusing lagi. tinggal pakai ya, tinggal Iya, gitu. makanya. Yang bikin kan udah tahu. Kan copot-copot ya, ada yang lepas. Ya itu dia, makanya kalau sampai memang dia bisa lepas sih. Jadi kalau lepas sebenarnya tinggal dilem aja pakai lem uhu. Oh, lem uhu boleh ya? Iya, lem uhu aja, dilem lagi, kasih lakban lagi gitu. Tinggal gitu aja. Karena memang itu kan bahannya kain, memang dia agak sulit untuk nempel gitu. Jadi Ini kalau berapa? plasternya lakbannya udah mulai copot, dilem lagi gitu. Yang Dipakainya berapa? copot mesti dicek dulu dan nanti salah kutubnya, dan kalau nggak dicek orang nggak ngerti ntar nempelinnya salah tuh, dan Iya, makanya nanti paling tinggal kontak saya lah, nanti video call. mesti dicek dulu sebelum ditempel, Bu. Jangan langsung tempel, nanti salah kutubnya. Oh, Kasih Daniel cek dulu baru ditempel pakai lem. oke. Itu Pak, Pak, kalau pakai cara yang mudah untuk cara yang ini untuk menentukan kutub selatan itu gimana, Pak? Apakah dia yang nempel itu atau yang bertolak belakang itu, Pak? Yang enggak, yang nempel ke kepala itu kutub selatan. Kalau mau tahu kutub selatan mau utara ya lihat aja rumah Pakai. kita tuh nggak ada mana, nanti magnetnya kan bisa ditaruh di lantai, ntar kelihatan mana kutub selatan mana kutub utaranya. Oh. Oh, jadi bukan faktor yang itu ya, Pak, yang nempel atau bertolak belakang itu ya, bagian-bagian yang nempel itu, kutubnya itu. Dan kutub selatan kan bumi ini ada kutub selatan sama kutub utara gitu. Yang Iya, kutub selatan iya. nempel ke belangkonnya. Oh, arah di belakangnya. Oke. Air kopinya. Oke. setiap kali pakai belangkon berapa lama, Dan? 1 jam. 1 jam. Ya. Oke. Ini ada yang nanya di chat, saya pernah coba sih diet keto. 2 bulan berhasil, tapi habis itu jadi gampang gatal-gatal, tubuh jadi alergi. Cek ke dokter bilang kagak boleh 0 karbo. Tapi setahu saya beberapa sayur kan mengandung karbo. Ya, karbonya super sedikit sih. Ya, karena sayur itu yang setiap orang yang memang tidak baik melakukan diet keto karena tubuhnya tidak dapat menerima, malah jadi gatal-gatal gitu kan. Nah itu dia, baik lagi waktu kita memilih diet jangan sampai salah, nanti malah jadi pukul balik ke tubuh kita yang menjadi tambah kacau gitu ya. Jadi tolong berhati-hati untuk melakukan diet yang agak ekstrim. Ada yang berhasil dan sehat, yes, tetapi tidak semua gitu ya. Malah bisa menjadi lebih kacau tubuhnya. Oke, ada lagi? Oke, jika tidak ada lagi, maka saya tutup di Zoom-nya. Coba, masih ada. Beli Pak Rooster, beli biar pinter Pak. Pak mau tanya Gimana, lagi Pak? soal Gimana, Pak? Biar pinter Pak, beli bangkonya biar pinter. Oh, iya, siap, Pak. Memang sudah ada rencana, Pak, mau beli belangkon, Pak. Makanya tadi hari ini saya nanya itu, Pak, ke Pak yang Daniel. terkait magnet berlawanan terpasang. Apakah seperti ruang hampa jika sel? Apa maksudnya ini? Magnet kalau ditempel di tubuh nggak ada masalah kutub selatan atau kutub utara. Yang masalah kalau pasang belangkon ya, belangkonnya jangan pasang sembarangan gitu aja.
kalau buat nempel magnet biasa yang ke TM123 dan segala macam tuh terserah sih, nggak ada masalah kutubnya. Gitu. Oke. Ada lagi? Ya, tidak ada lagi, kita sudahi Zoom-nya. Masih ada mau nanya, chat atau ngomong? Oke, tidak ada. Oke, ada chatnya. Oke, udah thanks doang. Oke, baik. Ya, ya, terima kasih semuanya telah hadir di Zoom kali ini. Kiranya Zoom kali ini boleh berguna biar kita semua sehat selalu, dan terima kasih, sampai ketemu di Zoom yang akan datang. Ya, thank you Pak Daniel. See you Ya. next webinar. Thank you. God bless.